selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami masih dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami. Kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun berada. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tempat persembunyian. Ayat intinya saya ambil dari Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kejadian 3 ayat 8. Saudaraku, ada sebuah ilustrasi dua anak kecil yang sedang berada di loteng rumah dan bermain tata umpet. Ketika yang satu dapat giliran menutup mata, mata yang satunya lagi turun melihat tangga, lalu bersembunyi di dekat anak tangga yang paling bawah. Ketika waktunya untuk mencari, yang di atas berusaha mencari di loteng. Ketika tak ditemukan, ia lalu menuju anak tangga dan turun. Waktu baru saja hendak turun, ia sudah menemukan temannya bersembunyi, sebab tempat persembunyian temannya dapat dilihat dengan jelas dari atas tangga. Apakah kita juga sering main tata umpet pada waktu kecil? Anak kecil biasanya merasa tidak bisa dilihat orang lain, maka orang lain juga gak bisa melihatnya. Misalnya anak balita suka bersembunyi dalam selimut karena dikiranya kita gak tahu di mana dia berada, sebab dia pun tidak bisa melihat kita. Tahukah saudara, kita pun sering bersikap seperti itu terhadap Tuhan. Saat kita berbuat dosa, kita sering bersembunyi darinya. Kita berhenti beribadah ke gereja dengan dalih merasa tidak layak karena dosa dan perbuatan kita. Seperti anak kecil, kita menghindar dari Tuhan dengan harapan apabila kita tidak menemuinya, maka dia pun tidak akan berurusan dengan kita. Padahal seperti apapun kita menjauh dari Tuhan, dia tetap akan mencari kita. Contohnya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berusaha bersembunyi dari Tuhan, tetapi Tuhan tetap mencari mereka. Untunglah Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi manusia, sehingga Dia tetap bertanggung jawab terhadap Adam dan Hawa, sekalipun mereka tidak taat kepadanya. Bahkan sejak saat itu, Tuhan merancang sebuah rancangan keselamatan agung bagi seluruh umat manusia. Kalau kita jauh dari Tuhan karena merasa tidak layak di hadapannya, maka sadarlah bahwa itu adalah pilihan yang salah. Seperti dokter mencari yang sakit, Tuhan Yesus justru mencari orang yang berdosa seperti kita. Kasih-Nya begitu besar sehingga Dia mau menghapus dosa sebesar apapun kalau kita sungguh-sungguh mau meninggalkan dosa tersebut. Saudaraku, mata Tuhan tidak pernah tidur. Dia tahu semua dosa yang tersembunyi dari manusia. Lalu apa yang kita lakukan ketika kita sudah melakukan dosa? Kalau bersembunyi itu salah, lalu apa yang akan kita lakukan? Tuhan adalah tempat persembunyian bagi orang yang takut akan Tuhan.
Raja Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 114, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku, aku berharap pada firman-Mu. Daud yang adalah seorang raja menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya ketika ia menghadapi malapetaka yang dirancang oleh orang-orang fasik kepadanya. Lalu apakah yang akan kita lakukan jika malapetaka itu karena akibat melanggar kepada hukum Allah? 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sebab upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Yang harus kita lakukan adalah ibadah, bertobat, mencari Tuhan, bukan malah libur ke gereja dan menambah dosa, yaitu melanggar hukum Allah yang telah ditetapkan sejak dunia dijadikan, yaitu menguduskan hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Yang paling aneh, ada banyak orang yang mencopot Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ayat ini menjadi populer ketika virus corona melanda penduduk bumi. Kenapa jadi populer? Karena hikmat dunia menyarankan untuk kita berlibur ke rumah Tuhan, ibadah. Apakah itu yang Tuhan mau? Jika malapetaka itu Tuhan yang izinkan, bukannya seharusnya kita datang kepadanya dan memohon pengampunannya? Daniel 9 ayat 16-19. Karena hanya dialah tempat persembunyian yang aman. Orang bijak melihat malapetaka ini bukan karena kita datang ke gereja, tapi karena pelanggaran terhadap hukum Allah, sehingga ia pun menjadikan Tuhan satu-satunya tempat persembunyiannya. Mazmur 119 ayat 114. Jadi saudaraku, jangan berhenti beribadah kepada Tuhan saat ada malapetaka, karena ini Tuhan yang izinkan untuk menampi umatnya. Kitab Wahyu 6 ayat 8 berkata, Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan ada orang yang menungganginya, bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang buas. Ini begitu jelas saudaraku, bahwa malapetaka itu atas seizin Tuhan menimpa 1/4 penduduk bumi, kecuali orang-orang yang takut akan Tuhan akan dilindungi dari segala malapetaka. Wahyu 3 ayat 10. Saudaraku, sekarang selagi masih ada kesempatan untuk bertobat, marilah bertobat dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh mencarinya dan siapa yang hanya berpura-pura bertobat, berlaku munafik. Firman Tuhan pagi ini berkata, marilah kita mencari Tuhan selagi Ia masih berkenan ditemui. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita. Tidak ada tempat persembunyian yang baik di dunia ini, tetapi tempat persembunyian yang baik hanya satu, yaitu berlindung kepada Tuhan. Saudaraku, begitu banyak musibah di dunia ini. Tidak ada tempat persembunyian di dunia ini yang aman. Hanya satu ada tempat persembunyian, yaitu Tuhan Yesus. Datanglah kepadanya dan bersembunyilah kepadanya, maka kita akan selamat. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak
umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami telah diingatkan bahwa tidak ada tempat persembunyian di dunia ini, tapi hanya ada satu tempat persembunyian ketika kami melakukan kesalahan, yaitu Tuhan. Datang kepada Tuhan dan bertobat, mengakui segala kesalahan kami, sehingga keselamatan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian kami. Bantu kami Tuhan untuk melakukannya. Kiranya pimpinan Roh Kudus boleh menjadi bagian kami, sehingga kami berani datang kepada Yesus ketika kami melakukan dosa. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih saudaraku telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan jawab.